Ketika seorang penjaga gawang mendapat serangan bola yang ditembakkan ke arah gawangnya, ia akan berusaha agar bola tidak masuk ke gawang. Penjaga gawang akan bergerak secara cepat ke arah bola sambil menangkap atau mendorong bola menjauhi gawangnya. Reaksi penjaga gawang tersebut berlangsung secara cepat dengan melibatkan organ mata dan otot. Mata mengamati bola yang bergerak ke arah gawangnya. Hasil pengamatan oleh mata ini menjadi rangsangan. Berdasarkan rangsangan tersebut, tubuh segera melakukan respon dengan melompat ke arah bola. Setelah bola berhasil ditangkap, mungkin jantung akan berdetak lebih cepat dan perasaan menjadi senang. Tetapi, apabila bola masuk ke dalam gawang dan terjadi gol, mungkin akan menyebabkan perasaan jengkel. Jadi, reaksi penjaga gawang tersebut melibatkan koordinasi beberapa organ atau sistem organ di dalam tubuh kita. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem koordinasi atau sistem regulasi. Berikut penjelasannya. Sistem koordinasi berfungsi untuk mengatur atau regulasi reaksi-reaksi tubuh untuk mengatasi perubahan-perubahan eksternal dan internal untuk mempertahankan keadaan atau keseimbangan tubuh kita. Ya, jadi dalam sistem koordinasi ada 3 bagian yang terkait di dalamnya. Yang pertama adalah saraf. Saraf ini berfungsi untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan yang merangsangnya. Yang kedua adalah alat indera. Alat indera ini sebagai reseptor rangsangan dari luar. Dan yang ketiga adalah hormon, sistem hormon. Ya, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, serta tingkah laku. Nah, pada video pembelajaran kali ini Miss akan membahas yang bagian pertama yaitu mengenai saraf. Ya, saraf seperti yang kita sudah pelajari pada bab jaringan hewan itu adalah penyusunnya berupa sel saraf atau yang dikenal dengan neuron. Neuron itu merupakan kesatuan struktural dan fungsional dari sistem saraf. Gambarnya kalian bisa lihat di depan ya. Bagian-bagian dari sel saraf ini sudah pernah Miss jelaskan pada bab jaringan hewan ya. Miss akan review sedikit saja. Jadi rangsangan itu diterima pertama kali oleh dendrit. Ya, kemudian diteruskan menuju ke bagian badan sel. Di sini ada nukleus sebagai pusat atau pengatur kegiatan sel. Kemudian diteruskan rangsangan tersebut ke akson yang panjang. Nah, akson itu diselubungi oleh suatu selaput yang disebut dengan selubung mielin. Di dalam selubung mielin itu terdapat sel Schwann. Kemudian ada bagian dari akson ini yang tidak diselubungi oleh selubung mielin, itu disebut dengan nodus Ranvier, yang berfungsi juga untuk mempercepat jalannya rangsangan. Nah, bagian ujung akson ini akan terdapat celah yang disebut nanti dengan celah sinapsis. Kita lanjut. Ada 3 komponen penyampaian rangsangan. Ya, yang pertama adalah reseptor. Reseptor itu berfungsi sebagai penerima rangsangan atau yang sel yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Nah, yang berperan sebagai reseptor ini adalah alat indera. Kemudian dari alat indera kita masuk ke sistem saraf. Sistem saraf ini berfungsi untuk mengolah dan menerima tadi hasil olahan rangsangan yang diterima oleh alat indera. Yang ketiga adalah efektor. Ya, efektor itu adalah sel atau organ yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan. Jadi diterima oleh reseptor yang pertama, kemudian diolah oleh sistem saraf. Hasil olahannya itu akan direaksikan oleh efektor. Di mana hal ini efektor adalah otot dan kelenjar. Nah, neuron berdasarkan fungsi itu dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan konektor. Neuron sensorik itu meneruskan impuls dari reseptor ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik membawa impuls atau rangsangan dari saraf pusat ke efektor. Ya, efektornya tadi bisa otot atau kelenjar. Kemudian ada neuron konektor, ya. Ini berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Nah, sedangkan berdasarkan struktur, neuron bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah unipolar. Unipolar ini
adalah neuron yang hanya memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel. Contohnya neuron sensorik pada hewan tingkat rendah. Bipolar memiliki dua uluran yaitu akson dan dendrit yang timbul dari dua ujung badan sel. Jadi ada badan sel, kemudian dari masing-masing ujungnya itu ada akson dan dendrit. Itu terletak pada retina mata, koklea telinga, dan epitel hidung. Yang ketiga adalah multipolar. Nah, multipolar ini memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Contohnya adalah neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang kita. Ya. Selanjutnya adalah sinapsis ya. Jadi ujung dari akson ya, ujung dari akson itu nanti akan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf yang lain. Nah, di ujung akson ini ada namanya sinapsis ya. Kemudian sambungan antara neuron yang satu ya, yaitu ini yang prasinapsis dengan neuron yang lain yaitu postsinapsis ya. Di bagian tengahnya ini bernama celah sinapsis. Oke. Nah, gunanya ini untuk apa, Miss? Ya, disinilah terjadinya mekanisme penghantaran impuls ya. Jadi kalau kalian perhatikan sel saraf itu ada bagian kepala, kemudian ada bagian ekor ya. Kemudian ekor itu yang kayak akson. Bagian ekor itu nanti akan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf yang lain. Nah, celah di antara itu disebut dengan celah sinapsis. Ya. Oke, kita masuk ke penjalanan impuls melibatkan neurotransmitter atau zat penghantarnya. Ya, jadi pada sinapsis tadi itu ada neurotransmitternya. Ada 3, yaitu asetilkolin. Ini terdapat pada sinaps seluruh tubuh. Kemudian ada noradrenalin, ini terdapat pada sistem saraf simpatik. Dan serotonin, ini adalah pada saraf pusat atau otak. Mereka ini apa sih, Miss? Neurotransmitter ini itu berupa zat-zat kimia, senyawa kimia. Kita akan masuk ke penghantaran lewat sel saraf ya. Jadi sama seperti membran sel pada umumnya, neuron itu bersifat semi permeabel. Jadi hanya ion-ion tertentu itu yang dapat melewati membrannya. Ya. Kemudian pada dalam keadaan istirahat atau tanpa adanya rangsangan atau stimulus, maka sitoplasma di dalam neuron itu akan berbuatan negatif ya kalau bisa digambar, sedangkan di bagian luar membrannya itu berbuatan positif. Ya. Keadaan ini disebut dengan polarisasi atau potensial istirahat. Nah, konsentrasi ion natrium di luar membran plasma akson ini lebih tinggi di dalam sitoplasma. Kemudian ion K itu sebaliknya di dalam membran itu lebih tinggi dibanding di luar membran. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya mekanisme transport aktif pada membran plasma, yaitu mekanisme pompa natrium kalium. Ya, ini sudah kalian bahas di bab 1 bagian bab sel. Jadi bila terjadi rangsangan yang kuat pada neuron, permeabilitas membran plasma terhadap ion Na akan meningkat dan mengakibatkan ion Na akan berdifusi ke dalam membran sehingga muatan listrik sitoplasma menjadi positif. Ya, fase ini disebut dengan depolarisasi atau potensial aksi. Nah, bersamaan dengan difusi natrium ke dalam sitoplasma, ion kalium akan berdifusi keluar melewati membran plasma. Nah, fase ini disebut dengan repolarisasi. Jadi, perbedaan muatan antara bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi inilah yang akan mengakibatkan terjadinya arus listrik. Peristiwa depolarisasi akan berlangsung terus-menerus sehingga terbentuk arus listrik yang akan terhantar sepanjang akson. Nah, setelah impuls tadi terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami polarisasi atau fase istirahat kembali seperti semula, yaitu muatan ion positifnya di bagian luar. Ya. Nah, pada fase ini itu impuls tidak dapat lewat. Nah, fase pemulihan ini disebut dengan fase refraktori. Ketika menghantarkan impuls, neurotransmitter di dalam sitoplasma dibawa oleh berbagai kantong dalam sitoplasma yang dikenal dengan kantong-kantong sinapsis atau vesikula sinapsis. Impuls yang sampai di tombol sinapsis segera mengirimkan neurotransmitter ke membran prasinapsis.
Sampainya impuls di membran prasinapsis menyebabkan permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca+ meningkat, sehingga terjadi depolarisasi. Akibatnya, ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis menyatu dengan membran prasinapsis. Bersamaan dengan peristiwa ini, neurotransmitter dilepaskan ke celah sinapsis dengan cara eksosiklosis. Selanjutnya, neurotransmitter berdifusi menuju membran prasinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter berdifusi menuju membran paskasinapsis. Membran paskasinapsis akan mengeluarkan enzim seperti enzim asetilkolinsterase untuk menghidrolisis neurotransmitter asetilkolin menjadi kolin dan asam etanoat. Selanjutnya, kolin dan asam etanoat akan disimpan oleh vesikula dan suatu waktu akan digunakan kembali. Untuk menghantarkan impuls diperlukan oksigen yang dapat digunakan oleh sel saraf sendiri melalui oksidasi biologis. Oleh karena itu, berolahraga dan minum yang banyak dapat menyehatkan dan meningkatkan otak. Oke. Gerak refleks ya, kita masuk ke dalam gerak refleks. Jadi ada dua gerak ya. Yang pertama gerak biasa atau gerak sadar, dan yang kedua gerak tidak sadar atau gerak refleks ya. Gerak refleks ini jika terjadi rangsangan, maka reseptor yaitu alat indera akan menerima rangsangan tersebut. Kemudian rangsangan tersebut atau impuls akan dibawa oleh neuron sensori menuju ke sumsum tulang belakang ya. Kemudian akan diteruskan ke neuron motorik dan ke efektor. Maka akan terjadi gerak. Ya, kalau gerak refleks ini melalui sumsum tulang belakang. Kalau gerak biasa atau gerak sadar ini melalui otak. Sampai di sini video pembelajaran kita untuk kali ini. Ya, minggu depan kita akan membahas mengenai sistem saraf bagian kedua. Oke. Silakan kerjakan latihan kalian di Edmodo untuk kumpulkan tepat waktu. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu. Bye.